Ini adalah suasana setelah kami selesai mengerjakan sholat Jumat. Masjid Baitul Mujahid Adipala Cilacap akhirnya dapat digunakan oleh kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Baitul Mujahid akhirnya bisa dipergunakan oleh kaum muslimin setelah 25 tahun dikuasai oleh kaum berakidah takfiriyah Islam Jamaah. Masjid Baitul Mujahid yang beralamat di Jalan Pertabatan RT 01 RW 01 Desa Adireja Kulon, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, itu merupakan bangunan masjid yang dibangun oleh dua orang bersaudara, yakni Wahid Nurhuda dan Bambang Sutanto. Saat keduanya mendirikan masjid itu, mereka merupakan anggota jamaah LDII, sehingga masjid itu pun dimanfaatkan oleh warga LDII untuk melaksanakan semua aktivitasnya, terutama untuk pelaksanaan pengajian yang di dalam kalangan LDII diistilahkan dengan sambung. Kegiatan sambung adalah merupakan pengajian yang dimaksudkan sebagai acara menyambungkan diri kepada Bapak Imam atau Amir LDII Islam Jamaah. Ketertiban sambung jamaah menjadi tolak ukur untuk menilai tingkat loyalitas seorang jamaah LDII kepada imam besarnya. Seorang jamaah LDII yang jarang mengikuti kegiatan sambung jamaah akan diterobosi ke rumahnya, dicek dan dipertanyakan apakah yang bersangkutan masih jamaah dan mengakui Bapak Imam atau sudah terpengaruh dengan pemahaman luar. Bukan untuk berdebat, tapi ilmu kita sampaikan, kemudian kita kerjakan sekemampuan kemampuan. Dan itulah fungsi masjid bagi kaum jukam pengikut Islam Jamaah LDII. Itu sebabnya masjid LDII lebih ramai pada acara sambung jamaah, namun sepi pada saat pelaksanaan sholat berjamaah. Selama 25 tahun, Masjid Baitul Mujahid Adipala Cilacap berfungsi sebagai masjid dirar, masjid yang hanya ramai untuk acara pendoktrinan, namun sepi pada saat pelaksanaan ibadah sholat. Ketika keluarga yang membangun masjid itu telah insaf dan keluar dari ajaran Islam Jamaah, maka Masjid Baitul Mujahid itu pun kembali kepada fungsinya sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat berjamaah bagi kaum muslimin di sekitar masjid tersebut. Seorang jamaah Masjid Baitul Mujahid, Abu Zayyan, kepada Hari Lanas TV mengatakan bahwa saat ini masjid itu dapat ditermanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin di Desa Adiraja Kulon setelah sebelumnya dilakukan kesepakatan antara pemilik lahan masjid dengan takmir masjid dari kalangan LDII yang dimediasi pihak pemerintah setempat. Untuk pendirian yayasan dari pemilik lahan dan yang membangun masjid itu kebetulan kakak beradik, ya, yaitu Bapak Wahid Nurhuda dan Bapak Bambang Sutanto. Kedua-duanya sudah sepakat ke depan untuk mendirikan yayasan sehingga legalitasnya bisa lebih jelas dan tidak terjadi perebutan klaim dari sana sini. Akan tetapi walaupun sementara ini belum ada yayasan, dari aparat pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa yang berhak atas bangunan dan pengelolaan adalah pemilik lahan. Legalitasnya masih cukup kuat karena sertifikat masih atas nama Bapak Wahid Nurhuda. Menurut Abu Zayyan, selain kaum muslimin dan warga sekitar, Masjid Baitul Mujahid juga saat ini dapat dimanfaatkan oleh warga dan santri dari Pondok Pesantren Ibadur Rahman, sebuah pondok pesantren baru yang kebetulan belum memiliki bangunan masjid. Untuk rencana ke depan, kita baru merencanakan untuk kajian satu pekan satu kali, yaitu di Ahad malam ba'da maghrib sampai dengan Isya,
kemudian setelah isya bisa dilanjutkan dengan sambung rasa. Kemudian untuk kegiatan harian seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, kami berkoordinasi dengan ustadz-ustadz terdekat, karena di dekat Masjid Baitul Mujahid itu juga ada satu pondok pesantren baru, yaitu yang didirikan oleh Yayasan Ibadur Rahman. Kami bekerja sama dengan Yayasan Ibadur Rahman untuk ikut meramaikan masjid, untuk memakmurkan masjid. Juga kita membantu supaya fasilitas yang mungkin kurang dari Yayasan Ibadur Rahman, karena Yayasan Ibadur Rahman selama ini baru mempunyai bangunan pondok tapi belum mempunyai bangunan masjid. Nah, kebetulan posisinya sangat dekat, sehingga ini nanti kita akan bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Hal itu dibenarkan oleh warga lainnya, Ari Yusuf, yang ketika dihubungi Hairil Anas TV mengatakan bahwa sejak Jumat 10 Juni lalu, warga muslim sudah dapat dengan leluasa mengakses masjid untuk beribadah bersama, baik untuk sholat berjamaah maupun mengikuti kajian rutin. Dikatakannya, kajian rutin dilaksanakan setiap minggu malam yang dibuka secara umum untuk kaum muslimin. Sesuatu yang sulit terwujud ketika kaum LDI menguasai masjid tersebut. Pak Anas, ya betul bahwa Jumat kemarin sudah digunakan Masjid Baitul Mujahid. Jumat kemarin sudah digunakan untuk Jumatan kaum muslimin. Kalau untuk acara atau kegiatan selanjutnya, insya Allah malam Senin besok ini akan diadakan kajian. Para hijrawan hijrawati, kemudian dihadiri juga oleh hijrawan luar kota Cilacap tapi masih area Ngapak Raya, insya Allah juga akan hadir. Kalau untuk papan pelang akan dicabut, saya sudah mendengar informasi ini dari pemilik masjid. Beliau mengatakan bahwa kedepannya akan dicabut atau dipindahkan, gitulah bahasanya, papan pelang LD 11. Menurut Ari Yusuf, pengajian dan kegiatan ibadah yang dilakukan oleh warga LDI selama ini bersifat khusus dan tertutup hanya untuk kalangan mereka saja. Kini, setelah masjid itu dibuka untuk kaum muslimin, justru warga LDII yang enggan ikut beribadah di masjid tersebut. Sebuah kejadian unik terjadi pada pelaksanaan sholat Jumat perdana kemarin, di mana salah seorang warga LDII yang belum mengetahui keadaan tanpa sengaja masuk untuk mengikuti sholat Jumat. Namun tatkala mengetahui bahwa yang ikut sholat Jumat adalah warga muslimin, demikian pula khatib sholat Jumat juga bukan dari kalangan LDII, maka orang itu pun ngacir dan pergi meninggalkan masjid saat khutbah Jumat sedang berlangsung. Kaitannya dengan Jumatan kemarin, sempat saudara Jokam yang ikut Jumatan, ada satu orang datang, namun kemudian pulang atau kabur lah bahasanya, setelah mengetahui bahwa masjid tersebut sudah digunakan oleh masyarakat umum, jadi tidak jadi Jumatan di situ. Nah, ini terbukti mereka tetap tidak mau melaksanakan sholat Jumat ya di masjid yang bukan lagi milik mereka atau di kaum muslimin di luar golongan mereka. Sebuah kejadian yang kembali semakin memperjelas kepada kita bahwa faham takfiri dari kaum Jokam pengikut Islam Jamaah LDII benar-benar telah membalung sumsum. Mereka menolak beribadah dan sholat berjamaah bersama kaum muslimin
Paradigma baru yang digembar-gemborkan oleh kaum pemuja Amir Bayat itu yang menyatakan bahwa mereka sudah tidak takfiri, mereka bersedia diimami oleh kaum muslimin, itu hanyalah pemanis di bibir saja. Sebuah kamuflase untuk tetap eksis. Sebuah kamuflase aksi tipu-tipu yang justru akan membuat mereka semakin kritis. Sekian celotehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.